Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian kita. Hari ini Senin 9 Oktober 2023. Mari sambut hari baru ini Bapak Ibu. Mari sambut pagi yang baru ini, kesempatan yang baru ini, di dalam semangat yang baru. Dan tentu kita semua komit, semua sepakat untuk mengawali seluruh aktivitas kita di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. 1 Tesalonik 5 ayat 10. Madok mauliate mahamu siala salukutna, ai ido dipangido debata siakamu, marhite-hite Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, saya mau mengawali renungan ini dengan mengajak kita menyegarkan ulang ingatan kita akan sebuah cerita di dalam Perjanjian Baru, dalam Alkitab kita, di mana Yesus menyembuhkan 10 orang yang berpenyakit kusta. Lalu mereka disuruh bersegera untuk melapor kepada para imam, yang pada waktu itu orang yang berwenang untuk menyatakan seseorang sembuh. Lalu mereka pun dengan sukacita pergi ke sana. Boleh kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana sukacitanya mereka, bagaimana senangnya mereka. Mereka sudah sembuh. Betul-betul mujizat, betul-betul karya besar Tuhan. Bapak Ibu dengan semangat tentu mereka melangkahkan kaki ke sana. Mereka bertemu dengan para imam, dan imam ternyata menyatakan mereka sudah sembuh. Apa artinya ini Bapak Ibu? Mereka sudah boleh kembali bergabung dengan masyarakat, dengan keluarga. Mereka bukan lagi orang yang diasingkan. Ini tentu menambah sukacita mereka. Lalu mereka pun sangat gembira, mereka pun sangat bersenang. Kembali dari sana Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini yang menarik untuk kita, menjadi pembuka untuk kita dalam renungan hari ini. Dari 10 orang yang telah dinyatakan sembuh, dari 10 orang yang telah menerima mujizat Tuhan, 9 orang pulang begitu saja. Mungkin ke rumah mereka, ke tengah keluarga mereka. Hanya 1 orang yang ingat kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Betapa tragisnya Bapak Ibu, hanya 1/10, hanya 1 dari 10 yang ingat untuk kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Bukankah ini sebuah fenomena? Bukankah ini sebuah realitas betapa sulitnya orang mengucapkan terima kasih ketika dia telah beroleh sesuatu yang adalah pemberian semata?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu muncul pertanyaan, mengapa menjadi barang langka untuk mengucapkan terima kasih? Mengapa begitu sulit orang untuk mengucap syukur, padahal apa yang dia terima adalah anugerah, gratisan, pemberian semata. Hal seperti itulah yang mau dibongkar, saudaraku, dalam nas kita hari ini. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu, termasuk jemaat generasi pertama, di mana surat 1 Tesalonika ini termasuk surat yang pertama sekali dikirimkan oleh Paulus kepada gereja mula-mula. Boleh kita bayangkan, Bapak Ibu, bagaimana gereja perdana, bagaimana generasi pertama yang masih begitu semangatnya, yang begitu menggebu-gebu untuk membangun sebuah persekutuan. Hampir semua hari-hari kehidupan mereka lakoni, mereka jalani di dalam persekutuan. Bapak Ibu, Paulus mengingatkan mereka. Paulus memberikan paranese, memberikan nasihat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa Paulus mengingatkan ini? Karena Paulus sadar, Bapak Ibu, karena Paulus melihat jauh ke depan, begitu sulit orang mengucap syukur. Apalagi mengucap syukur ini tidak boleh temporer, tidak boleh sesuatu, tidak boleh hanya karena mood saja, tetapi dalam segala hal, dalam setiap waktu, dalam setiap situasi. Mengucap syukur itu harus betul-betul keluar dari hati yang terdalam, tidak terkondisi dengan sekitar, tidak tergantung kepada situasi kondisi kita. Tetapi mengucap syukur merupakan satu hal yang inheren, suatu hal yang melekat dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya, Bapak Ibu, Paulus menegaskan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Tegas sekali, Bapak Ibu. Tuhan Allah tidak menghendaki orang hidup hanya bersungut-sungut, hanya mengeluh, hanya protes saja, hanya menangis, hanya merengek, tetapi tidak mampu mengucap syukur. Sebuah realitas kemanusiaan. Kalau kita protes, kalau kita bertanya, kalau kita menggugat, tetapi jangan lupa mengucap syukur ketika kita mengaku, ketika kita percaya akan karya Maha Besar Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, lebih tegas lagi dalam nas kita dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Karya Allah yang mengutus anaknya ke dunia menjadi jalan keselamatan melalui peristiwa salib. Itulah dasar kita mengucap syukur. Itu artinya ketika kita menerima, ketika kita percaya, ketika kita mengaku bahwa Yesus yang mati di kayu salib menjadi jalan keselamatan kita, maka tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur. Peristiwa salib yang ex pax, yang sekali untuk selamanya, dasar kita untuk mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dengan demikian Paulus menginginkan, Paulus mendambakan kehidupan orang Kristen perdana pada waktu itu menjadi sebuah kehidupan yang tertata indah, sebuah kehidupan yang nyaman, sebuah kehidupan yang tenang, sebuah hidup yang berkualitas, karena hidup mereka penuh dengan ucapan syukur, bukan sungut-sungut, bukan protes, bukan debat kusir. Bapak, Ibu, dan saudaraku,
Ini juga nas firman Tuhan untuk kita hari ini. Pesan apa yang mau kita garis ulang, yang mau kita kembangkan dalam kehidupan kita? Martin Luther berkata sola gratia, only grace, hanya oleh anugerah. Martin Luther mengatakan, Bapak Ibu, hidup orang percaya adalah hidup yang mengucap syukur. Gereja terpanggil untuk selalu mengingatkan jemaat mengucap syukur. Karena itulah tugas, tanggung jawab kita, bukan pilihan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita dituntut untuk senantiasa menata hidup kita yang senantiasa mampu mengucap syukur dalam segala hal sebagai bukti kita telah menerima Yesus sebagai jalan keselamatan kita. Bapak Ibu, secara khusus HKBP yang 2 hari yang lewat 7 Oktober 2023, Tuhan izinkan merayakan hari ulang tahun yang ke-162 tahun. Tepatnya 7 Oktober 1861, HKBP Tuhan izinkan berdiri dan terus berlayar di tengah lautan pelayaran hingga hari ini. Dan tentu sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah persekutuan, sebagai penyataan tubuh Kristus di dunia, kita layaknya mengucap syukur. Dan hari ini Bapak Ibu, di minggu yang baru setelah ulang tahun ini, mari kita diajak untuk senantiasa mengucap syukur. HKBP terpanggil untuk mengucap syukur dalam segala hal sebagai bukti, sebagai buah kita telah menerima Yesus sebagai Raja Gereja, sebagai Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana cara kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita senantiasa mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Sederhana Bapak Ibu. Mari tanamkan pengakuan di dalam diri kita bahwa karya Tuhan yang maha besar senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Pengakuan yang tulus, kesadaran besar, ini akan mendasari kita, yang menghantar kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu, agar mampu mengucap syukur ini, kita diajak 3 hal. Yang pertama, mari senantiasa berpikir realistis. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Hidup ini penuh dengan tantangan, dengan kesulitan. Jangan pernah bermimpi tidak ada hidup tanpa kesulitan. Itu artinya di tengah kesulitan mari berpikir realistis bahwa ada Tuhan yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita diajak berpikir positif Bapak Ibu. Berbagai tantangan, berbagai kesulitan, berbagai pencobaan, kalau kita melihatnya secara positif, punya nilai-nilai, punya value yang boleh kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Barangkali Bapak Ibu, berbagai tantangan itu akan mempercepat proses kita menjadi dewasa. Dan dalam kedewasaan, dalam kematangan emosional, kematangan spiritualitas, kita boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan berpikir positif, maka kita boleh proaktif di tengah berbagai tantangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku,
Dengan hidup yang mengucap syukur ini, keuntungannya ialah kita beroleh kekuatan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Kekuatan yang kita peroleh Bapak Ibu memampukan kita memenangkan berbagai pertarungan kehidupan kita. Selamat mengucap syukur, selamat merayakan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas minggu yang baru yang Tuhan kembali anugerahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan bagi jemaat-Mu HKBP yang baru merayakan ulang tahun yang ke-162 tahun. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh melihat anugerah, pemberian-Mu, pertolongan-Mu yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diajak untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang Engkau kehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mampu mengucap syukur. Jauh dari kehidupan yang hanya bersungut-sungut, yang hanya merintih kesakitan, yang hanya mengeluh, yang hanya protes, yang hanya debat kusir. Tetapi Tuhan, kami mampu berpikir realistis, berpikir positif, dan bertindak proaktif. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, secara khusus dalam seluruh rangkaian kegiatan satu hari ini. Biar semuanya kami lakoni di dalam semangat yang baru, semangat karena mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat-Mu secara khusus yang sedang sakit, yang sedang dalam keadaan lemah. Tuhan juga yang menguatkan mereka, Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh perjalanan, program, dan rencana hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.